Ibadah ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang kekasih, tema ibadah pada kebaktian hari ini adalah diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Dan saya akan membaca dari dasarnya adalah dari Matius pasal 10 ayat 16. Demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kita diutus seperti domba, bukan seperti singa, di tengah-tengah serigala. Jadi berarti ada titik-titik lemah. Dan nanti kita akan buka dalam ibadah kita. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, saat ini kami rindu disapa oleh firman-Mu yang hidup. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus sendiri yang boleh beracara dengan kami. Roh Kudus yang boleh mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kami akan mendengar. Bukakan hati pikiran kami juga, supaya kebenaran firman itu juga boleh tertulis pada loh hati kami semua, yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih, sehingga semua itu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35
sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang memiliki atau mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian yang kekasih, tema kita adalah diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tapi versi Matius dia tidak menyebut Allah, tapi kerajaan surga. Karena Matius menulis Injilnya untuk orang-orang Yahudi, mereka tidak berani menyebut Elohim atau Yahweh, tapi diganti dengan langit atau surga. Nah, saudara yang kasih, diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti ada bahaya. Domba itu lemah di tengah-tengah serigala, bayangin. Bukan seperti singa di tengah-tengah serigala. Tapi bagaimana supaya kita yang diutus itu mampu untuk melakukan tugas yang Yesus perintahkan ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan itu. Beberapa hal yang saya catat di sini adalah, disebut yang pertama adalah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi saudara-saudara, Yesus berkeliling. Dia ke kota, ke desa. Tidak ada tempat. Semua tempat dikunjungi. Jadi yang kota, kan banyak orang suka di kota. Desa-desa sampai pelosok-pelosok. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya jadi teringat. Saya pernah pelayanan setelah emeritus, saudara, ke Pulau Sumba. Saya sampai Sumba Timur, sampai Barat, pojok-pojok. Ke pelosok-pelosok Sumba. Kemudian juga saya pernah pelayanan bersama tim dari Surabaya, DKI Manyar, ke Pulau Sulawesi Tengah, bagian timur, pelosok-pelosok juga, sampai desa-desa. Dan juga sampai ke Pulau Peleng, Seberangnya Luwuk,
Banggai. Lalu nyebrang lagi ke Pulau Banggai. Dan yang menarik apa saudara-saudara sekalian? Saya ketemu dengan satu situasi pelosok-pelosok itu kami naik truk loh saudara. Kami ketemu dengan orang-orang yang sangat simpel, sederhana, ya, biasa. Dan saya lihat kehidupan normal saudara. Pada waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu saudara, apa yang terjadi? Itu kira-kira situasinya kalau di Wonosobo ini Kaliwiro 30 tahun yang lalu kira-kira. Itu ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan. Jadi saudara sekalian, kami naik truk dan kami menarik sekali. Itu suasana normal sekali saudara sekalian. Orang cari ikan dan kami disuguhi ikan goreng. Itu Pak, ini baru ditangkap loh Pak. Tadi hidup. Nah kalau Bapak makan di Surabaya, di Jakarta, itu ikannya sudah mati berkali-kali. Suasana normal. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang ini baru katakan nanti sebentar lagi kita masuki new normal. Sebenarnya kalau saya kembali seperti dulu. Normalnya itu dulu. Kita ini sebenarnya sekarang ini abnormal. Kemajuan itu membuat kita hidup kita abnormal, saudara. Waktu kami pelayanan di sana, saudara-saudara, apa? HP-nya itu masih HP Nokia itu yang masih kuno itu. Sinyalnya ada tapi kalau enggak naik gunung enggak ketemu. Atau pantai gitu ya. Masih kuno. Dan itu normal. Naik jalan kaki macam-macam, kami bisa pelayanan khotbah di lapangan dan sebagainya. Dan itu normal yang sederhana yang saya kembali mengingat masa kecil saya dulu. Normal itu. Tapi sekarang kalau kita ketinggalan HP kita bingung. Waktu itu belum ada yang pakai touchscreen segala macam itu. Nah, saudara sekalian, itu normal yang sederhana. Ada kebijaksanaan lokal yang begitu sederhana. Saya ketemu seperti Yesus berkeliling ke kota-kota dan desa-desa yang begitu biasa, normal. Ya, sekarang kita di tengah-tengah kemajuan malah kehilangan kenormalan itu. Malah banyak penyakit. Apalagi kena COVID ini sudah langsung jatuh semua. Yesus berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Tidak ada tempat. Ini memberikan teladan buat saya apa? Sentuhan-sentuhan tempat-tempat yang terpencil pun. Dan saya sangat salut kalau ada hamba-hamba Tuhan. Saya kenal juga ya waktu itu ketemu yang melayani di suku pedalaman di Sulawesi. Jangan ketemu orang yang modern ini. Tapi dia mau. Yesus mengajari kita apa? Dia berjalan sampai ke pelosok-pelosok. Dan saya bersyukur, saya boleh melihat itu kembali. Itu rasa syukur saya. Yang kedua dikatakan di sini, Yesus mengajar. Yesus memberitakan dalam pengajarannya tentang kerajaan surga, tentang pemerintahannya Tuhan itu raja. Dia adalah penguasa jagat raya ini. Yang tidak terbatas. Kalau kata surga, itu langit berarti tidak terbatas. Berarti Tuhan yang adalah raja itu yang harus diberitakan. Sekarang dengan situasi ini, orang kembali ngakui Tuhan itu raja yang memiliki hidup kita semua. Yesus memberitakan itu, mengajari di rumah-rumah ibadat, dan juga di pantai, di bukit dan sebagainya. Semua itu bisa jadi tempat mimbarnya Tuhan Yesus. Mengajar. Jadi saudara-saudara sekalian, saya diingatkan juga, saya harus mengajar itu yang sama. Karena Yesus memberikan teladan, mengajar tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Yang tidak terbatas, di mana Tuhan itu adalah raja. Ngakuin enggak? Kalau Tuhan adalah raja hidup saudara dan saya. Yang boleh memiliki dan menguasai hidup saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebutkan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Berarti Yesus memulihkan situasi manusia. Kenapa? Ketika dosa masuk, apa yang terjadi? Penderitaan, kesusahan, kesulitan, penyakit, bahkan kematian. Yesus pulihkan. Saya tersentak, iya ya. Saya dipulihkan oleh Tuhan ketika saya percaya. Yesus memulihkan akibat dari dosa, penyakit, dan penderitaan. Jadi saya merenungkan kembali, Yesus boleh memulihkan relasi saya dengan Tuhan. Berarti saya juga boleh bisa mengatasi segala kelemahan-kelemahan itu bersama dengan Yesus. Yesus memulihkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dikatakan Yesus melihat apa? Mereka seperti domba yang kelelahan dan terlantar, seperti domba-domba yang tidak bergembala. Jadi saudara-saudara, Yesus melihat banyak orang-orang yang lelah dalam kehidupan ini, yang terlantar, kehilangan arah dalam hidup ini. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, dalam masa pandemi ini juga saya melihat apa? Banyak orang-orang capek, lelah, stres, gak punya kerjaan, di PHK. Dan Yesus melihat kita. Melihat apa? Banyak orang yang dalam kelelahan, terlantar, kehilangan pegangan, kehilangan arah hidup. Yesus melihat kita ini. Dia melihat kelemahan kita. Dia melihat manusia saat ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya diajari juga bagaimana saya harus melihat itu juga. Dengan cara Yesus melihat. Yesus melihat saya, saudara. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini capek, lelah. Kadang-kadang kita kehilangan arah dalam hidup ini. Ketika kita harus menghadapi tantangan kehidupan yang sulit. Berat hidup ini. Dan Yesus melihat saya. Melihat saudara dan kita semua. Dia mempedulikan kita. Melihat saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, saya dengan terbuka juga merenungan ini adalah terima kasih Tuhan. Engkau melihat kondisi saya. Engkau mendengar kondisi keluarga saya. Engkau melihat kehidupan jemaat Tuhan. Yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Dan ini juga menyentak saya saudara-saudara sekalian. Apakah saya juga sebagai gembala itu memperhatikan kelelahan domba-domba? Atau saya sebagai gembala yang tidak baik, yang menelantarkan juga. Ini teguran buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Melihat Yesus. Yesus melihat orang-orang dalam situasi yang paling jujur. Lelah, kehilangan arah, dalam penderitaan, bingung. Saudara-saudara yang kekasih, kita diingatkan sebagai para pemimpin yang disebut gembala. Apakah kita juga melihat orang-orang yang kita hadapi dengan kacamata dan sudut Yesus, seperti mata Tuhan Yesus melihat? Oleh karena itu saya berdoa, Tuhan ajarkan saya untuk melihat, kuduskan mata saya supaya melihat seperti Yesus melihat. Yang kelima, saudara-saudara, disebutkan ketika Yesus melihat orang-orang di dalam kelelahan, tidak seperti domba yang tercerai-berai, tidak bergembala, kehilangan arah, itu apa? Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wah, kaget juga. Yesus, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada sesuatu sehingga Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka. Supaya mereka kembali hidup dalam arti yang benar. Saudara sekalian, orang berbicara tentang sesuatu yang tergerak ini adalah motivasi.
Apa yang menggerakkan kita kalau saudara mau jadi pelayan? Kalau kita mau melayani Tuhan, apa yang menggerakkan? Nah, itu yang kita sebut motivasi. Tapi sesuatu yang menggerakkan. Apa itu? Kasih, hati yang penuh belas kasihan. Saya termenung kembali, saudara sekalian. Iya, kadang-kadang saya tidak seperti ini. Kadang-kadang saya melakukan tugas itu sebagai kewajiban, bukan karena dengan hati. Saya jadi teringat, saudara, saya pernah ke dalam pelayanan di desa. Saya jatuh. Ya, kebetulan itu ada saudara kita yang ini sekarang sudah jadi bos Jakarta. Itu ketindihan saya. Kami duduk, kaki saya sakit itu, luka. Saya merenungkan lalu duduk, lalu saya tanya, kita mau terus atau pulang? Dalam pikiran, ngapain? Karena pada waktu itu habis hujan, jadi saya tidak bisa lewat jalan biasa. Jalannya masih belepotan lumpur, dan saya harus lewat jalan kaki, nyebrang sungai, pakai ada rakit waktu itu. Saya duduk diem. Saya renungkan terus atau pulang. Apa yang saya lihat, saudara sekalian? Saya terbayang jemaat Tuhan yang nunggu. Dan apa yang terjadi? Gak bisa. Mereka rindu saya datang memberitakan firman Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi itu memberikan kekuatan. Begitu melihat Tuhan tunjukkan itu, saya berangkat jalan pincang-pincang. Waktu itu saya sampai ke Ngalian ya, Desa Ngalian. Saya mampir dulu ada balai pengobatan. Kakinya dinglang-dinglang gitu ya. Terus diobati, terus saya tanya, berapa saya mesti bayar? Maaf, Pak Daniel ya? Iya. Saya kan dulu murid SMP Kristen sebelahnya Bapak. Iya. Enggak usah, Pak. Saya kan sering ketemu Bapak. Dan saya bisa sanggup jalan nyebrang sungai itu lumayan tuh jalannya. Ya. Sampai di sana saya bisa mimpin 2-3 tempat semuanya. Pulangnya saya sampai di rumah bisa itu 2 minggu saya nggak bisa jalan. Itu pengalaman. Apa? Saya merenungkan itu. Apa yang menggerakkan itu? Tadi sentuhan Tuhan. Tapi kalau saya jujur, saya seringkali tidak tersentuh. Maka Tuhan, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau saya seringkali tidak tersentuh, saya tidak digerakkan oleh kasih, tidak digerakkan dengan hati. Beri hatimu Tuhan, supaya saya boleh punya hati yang berbelas kasihan. Saya punya hati yang dipenuhi oleh kasih. Saudara yang kekasih ini, saya minta Tuhan, saudara yang kekasih, yang menggerakkan kita itu. Dan ini akan memampukan kita untuk bisa mengatasi banyak hal, kesulitan-kesulitan. Buat pemimpin-pemimpin, apakah saudara melakukan semua itu dengan hatimu atau kewajiban? Ini mengingatkan saya, teguran buat saya. Lakukan semua dengan hati. Jujur pada Tuhan. Maka kalau kita gagal, kita harus dengan jujur mengaku, Tuhan ampuni saya. Beri hatimu supaya saya bisa memiliki hatinya Kristus. Hati yang penuh kasih, hati yang digerakkan oleh belas kasihan untuk melakukan itu, menyembuhkan dan memulihkan. Inilah yang menggerakkan Yesus untuk memulihkan orang-orang yang kelelahan dan seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudara yang kekasih, itu panggilan kita, saudara-saudara. Lalu apa? Nah, dengan ketemu Yesus yang berkeliling mengajar, memulihkan, melihat, dan hati tergerak tadi,
Tuhan Yesus mau mengutus kita, saudara. Maka apa? Yesus mengutus kita melalui apa? Yesus memanggil, maka di dalam ayat-ayat pasal 10 dikatakan, Yesus memanggil 12 murid. Yesus menetapkan mereka, memilih mereka. Ada 12 murid pada waktu itu, tapi juga memilih saudara dan saya. Memanggil, memilih, mengutus. Nah, ketemu Yesus yang memberitakan sang raja yang kekal tadi akan memampukan kita juga untuk bisa diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala tadi. Ada bahaya, tapi menyadari kelemahan kita. Tapi itu terjadi bisa diutus. Kalau apa? Kalau saudara dipanggil. Saya mau tantang para pemimpin jemaat, para penatua, para aktivis gereja. Kalau saudara bisa seperti saudara saat ini, bukan karena saudara dan saya baik, tapi karena Tuhan memanggil. Tuhan memilih, saudara-saudara. Dan ini, saudara, ini yang Yesus lakukan. Dia memanggil dan memilih saudara untuk masuk, diutus tadi. Tapi sadari, domba bukan singa di tengah-tengah serigala. Kita sadar, saudara-saudara, bahwa kita menghadapi situasi yang penuh bahaya, penuh dengan tantangan hidup ini, saudara. Tapi apa? Yang ketujuh menarik adalah Tuhan bukan hanya memanggil, memilih, lalu mengutus, tapi dia melengkapi. Nah, ini perlengkapan ini. Jadi Tuhan itu melengkapi murid-muridnya, melengkapi saudara dan saya, melengkapi para hamba-hamba Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Apa? Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa melenyapkan penyakit, kelemahan. Ada kuasa, bukan kita yang punya, saudara-saudara. Tapi Tuhan lengkapi dengan perlindungan, dengan kuasa yang menyelimuti orang percaya. Tapi bukan lalu kita lalu ngawur-ngawur, nekat-nekatan, ya enggak loh. Kalau kita dalam perlindungan Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengenai kita. Tapi kita di dalam enggak? Dalam perlengkapan perlindungan Tuhan. Yesus melengkapi dengan kuasa, dengan rohnya yang kudus. Ini kunci. Saudara dan saya itu tidak ada apa-apanya. Kita tuh lemah seperti domba yang tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada orang hebat. Yang hebat tuh yang lindungi kita. Yang hebat tuh yang bekerja memakai saudara dan saya. Seperti sarung tangan, saudara. Sekarang antara lain pada suruh pakai sarung tangan itu. Sarung tangan itu kalau tidak ada tangannya tidak bisa apa-apa. Ngelemprek. Tapi kalau ada tangan yang masuk di sarung itu, nah baru itu. Jadi gini, saudara-saudara. Yesus melengkapi kita dengan rohnya yang menyertai orang beriman, memampukan orang beriman untuk bisa melakukan tugas pengutusan ini. Untuk memberitakan tentang Tuhan itu Raja yang memegang kehidupan ini. Dan catatan terakhir, saudara sekalian, Yesus bilang ini adalah tuaian. Orang-orang yang lelah yang akan ketemu dengan sang Raja ini adalah disebut tuaian. Maka dikatakan tuaian itu memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Jadi saudara, kita diingatkan, catatan saya adalah yang punya tuaian itu bukan saudara dan saya. Para hamba Tuhan itu tidak punya gerejanya loh. Tidak, yang punya itu Tuhan Yesus, Raja Gereja. Bukan saya, bukan saudara-saudara. Dan kita disadarkan sekali lagi. Yang punya tuaian itu Tuhan, Sang Raja itu. Bukan saudara dan saya. Maka ini membuat kita sadar, iya, kalau saya melayani, saya bukan melayani manusia, tapi melayani Dia, Sang Raja. Supaya Dia boleh dikenal. Nah, saudara yang kasih, itu yang kesadaran inilah yang memampukan kita untuk bisa diutus.
menjadi utusan untuk melalui hidup kita, kehadiran Dia Sang Raja dilihat. Tapi temanya harus dikoreksi, saudara. Menghadirkan kok kayak hebat sekali, saudara. Tidak ada. Kita tidak bisa menghadirkan. Dia hadir dan memakai kita. Nah, saudara yang kekasih, inilah pada hari ini kita diingatkan sekali lagi. Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Yesus kemanapun Dia tidak pilih-pilih orang. Tidak pilih-pilih kota, desa, pelosok, di mana-mana. Kita dipanggil dimanapun saudara dan saya berada. Dia mengajarkan dimanapun tentang Tuhan itu Raja, kerajaan Allah. Tuhan juga bertindak untuk memulihkan banyak orang-orang yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita boleh dipakai untuk memberitakan itu, untuk menyampaikan itu, bahkan untuk bertindak di dalam namanya. Dan selanjutnya saudara-saudara, kembali kalau sudah boleh melakukan itu apa? Kembalikan segala hormat dan pujian. Dia yang punya tuayan. Dia yang berhak dimuliakan dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh pelayanan kita. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami diingatkan bahwa Engkau yang memiliki tuayan. Engkau Bapa adalah Raja yang memerintah, yang menguasai dunia dan alam semesta ini. Semua ada di dalam tangan-Mu, dalam kendali-Mu. Dan terima kasih kami punya Tuhan Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami boleh panggil Bapa. Adalah Raja. Dan terima kasih, kami bukan hanya ditebus menjadi milik Tuhan, milik Bapa, tetapi kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih, kami boleh menerima pengajaran dari Tuhan Yesus yang pergi kemanapun berkeliling, tidak pandang tempat, tidak pandang orang, di tempat yang ramai sampai di pelosok-pelosok. Ajar kami boleh menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di surga, kami juga pada saat ini bersyukur kami boleh Tuhan panggil, pilih, bahkan dilengkapi untuk juga boleh memberitakan yang sama, diutus untuk melalui hidup kami Engkau sebagai Raja boleh dikenal oleh semua orang. Engkau adalah penguasa hidup kami. Terima kasih Bapa untuk ini semua. Dan kami ingin berdoa pada kesempatan ini. Biarlah Engkau berikan kami mata Kristus, sehingga kami mampu melihat setiap orang dengan mata Tuhan. Mata yang penuh kasih. Dengan hati Tuhan. Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh belas kasihan. Yang menggerakkan semua dan seluruh kehidupan kami. Dalam pelayanan kami, dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami gagal. Tapi pagi ini kami diingatkan dan ditegur oleh firman. Beri hatimu Pak. Beri hatimu Yesus. Beri kami kasih-Mu memenuhi kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga boleh berdoa untuk dunia. Dunia saat ini seperti domba-domba yang kelelahan di tengah-tengah pandemi. Banyak orang kehilangan arah seperti domba-domba yang tidak bergembala. Tapi Tuhan, Engkau melihat dan memakai kami, anak-anak Tuhan, untuk boleh melayani dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui semua peristiwa hidup pandemi global ini juga, kami boleh melihat berita tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu sudah dekat. Boleh menjadi berita yang boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi dunia. Boleh mengenal Tuhan yang benar sebagai Raja.
Bapa di surga, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara ini, supaya ada perdamaian dunia melalui pandemi global ini. Kami berdoa negeri kami, Indonesia, untuk para pemimpin kami, untuk wakil-wakil rakyat juga, untuk penegak hukum, supaya boleh menjaga negeri kami, Indonesia, dalam kesatuan. Kami bisa melalui semua ini bersama Tuhan, supaya kami boleh memasuki nanti setelah pandemi ini berakhir dengan hati yang baru, dengan cara berpikir baru. Kami juga boleh melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Bapa, terima kasih bahwa melalui semua peristiwa hidup, orang boleh mencari, dan yang indah adalah ditemukan oleh Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk kembali kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terkena COVID, yang menderita kesusahan, mereka yang sakit penyakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir melawat mereka. Tuhan, ulurkan tangan kasih Tuhan, menjamah, dan mereka boleh ketemu Tuhan melalui setiap pengalaman hidup ini. Bapa di surga, kami serahkan para tim medis, tenaga medis, Tuhan memberikan kekuatan perlindungan juga. Keluarga mereka semuanya, keluarga yang menderita, dan semua bangsa Indonesia. Juga kami berdoa untuk mereka yang kehilangan masa depan karena pandemi ini, kehilangan pekerjaan, nganggur, kena PHK dan sebagainya. Mari Tuhan, Engkau tuntun, supaya mereka dengan tuntunan Tuhan, mereka boleh menemukan relasi dengan Tuhan melalui situasi ini. Dan mereka boleh bangkit untuk menyongsong masa depan, bukan sendirian, bersama dengan Tuhan, Sang Raja kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semua ucapan syukur kami di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang bersisi, karena hatinya dirundung seduh. Sebatang kara tanpa andai tauran, ku utus kau membagi kasihku. Tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Kamu berkaryalah dengan sesama, ku utus kau bersatulah teguh. Ku utus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring bakatku. Allah Bapa mengutusku, utus kau. Saudara yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Diutus di tengah-tengah dunia ini.
tapi dengan memiliki hatinya Bapa, hatinya Kristus. Kita boleh melayani dunia, boleh melalui kita, kerajaan Allah boleh hadir di dalam kehidupan banyak orang, dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan selanjutnya. Dan marilah kita mengarahkan hati kita selalu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.